Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Pada kesempatan ini saya akan coba menerangkan sebuah aplikasi yang untuk mendapatkan informasi atau dokumen yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bandung ya. Jadi misalkan untuk peneliti atau mahasiswa yang lagi magang perlu dokumen atau informasi penting di Kabupaten Bandung bisa diunduh atau dilihat di website ini. Oke ya, caranya seperti biasa, kita buka browser, terus di browser ini kita ketik, ini alamatnya ya, ppid.bandungkab.go.id. Kita kalau sudah ini keluar, kita enter. Nah ini dia ya tampilan dari ppid.bandungkab.go.id ini. Nah, ini aplikasi ini atau website ini berisikan informasi atau dokumen yang dapat dilihat oleh publik ya, informasi keuangan, informasi pembangunan, rencana pembangunan ya, dokumen-dokumen yang ada di Kabupaten Bandung. Adapun menunya ini home ya, tampilnya seperti ini. Nah, ini ada yang kedua itu menu alur dari mulai permohonan informasi. Nah, ini ya alurnya, permohonan informasinya dari pemohon ke badan publik dan seterusnya. Selanjutnya pengajuan keberatan. Jadi kalau ada keberatan misalkan tidak mendapatkan dokumen yang diperlukan bisa diajukan melalui alur keberatan ini gitu ya. Ini alurnya bisa dilihat. Lalu ada penyelesaian sengketa. Nah, ini alurnya ya. Bisa dilihat juga. Mode selanjutnya adalah untuk mencari dokumen atau ya data yang diperlukan atau informasi yang diperlukan berdasarkan dinas. Kita klik ini ya, klik PPID utama itu dalam hal ini adalah Diskominfo ya. Nah untuk PPD untuk perangkat daerah atau dinas, badan dan kantor dengan diklik di sini di perangkat pembantu. Nah nanti akan keluar ini berdasarkan dinas gitu ya. Contoh jika mencari informasi mengenai RPJMD gitu ya. Itu biasanya ada di Bapeda dan lain-lain. Jadi di sini ya, kalau berdasarkan list dinas sampai ke kecamatan gitu ya. Ada rumah sakit juga ada di sini. Jadi bisa nyarinya berdasarkan nama dinas gitu. Atau juga bisa mencari berdasarkan jenis informasinya gitu. Nah, ini kalau jenis informasinya ada tiga, yaitu informasi berkala, informasi setiap saat, serta informasi serta-merta. Nih kalau informasi berkala ini biasanya berisikan informasi yang sifatnya ya ada waktunya ya, dikeluarkannya berdasarkan waktu. Contoh di sini ada opini BPK gitu ya, laporan keuangan dan lain-lain. Terus kalau yang setiap saat ya ini informasi itu harus ada setiap saat. Misalkan mengenai profil dari dinas, data status desa, gitu ya, jumlah RT RW dan lain-lain. Itu bisa di sini ditampilkannya. Selanjutnya ada juga yang serta merta. Ini biasanya untuk yang sifatnya pengumuman yang kebencanaan, misalkan tadi ada COVID-19, ada kebakaran dan lain-lain di sini di serta merta ini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah menu untuk jenis dokumen. Jadi ada beberapa ya. Misalkan ada profil badan publik, berisikan informasi tentang perangkat daerah dan lain-lain gitu ya. Program kegiatan, kinerja, laporan keuangan ini sudah dikategorikan lagi gitu ya, termasuk regulasi di dalamnya. Nah, itu menu-menunya ya. Dan yang terakhir adalah untuk registrasi. Ini nanti saya terangkan fungsinya ya. Eh, kita lihat dulu aja tampilannya. Nah, ini kalau kita belum punya akun dan mau apa harus login, ini kita harus registrasi dulu. Yang harus kita isi adalah nick, ya, nama lengkap, username nanti yang akan dimasukkan ketika login, password, ya, alamat email dan nomor telepon gitu. Kalau sudah semua terisi secara benar, tinggal klik
daftar gitu ya. Nah, ini kalau kosong ya tidak bisa terisi, tidak tampil gitu ya, harus diisi dulu. Itu untuk registrasi. Nah, saya mungkin akan coba memberikan contoh bagaimana cara mendapatkan dokumen. Misalkan saya ingin mendapatkan laporan tahunan gitu ya, laporan tahunan dari Bapeda gitu, Bapeda ya. Kita bisa cari badan. Nah ini ya, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah. Kita klik. Nah, nanti akan tampil jenis dokumen atau informasi yang dipunyai oleh si Bapeda itu gitu ya, ba, apa si perangkat daerah Bapeda, dalam hal ini Bapeda. Ini berbagai macam dokumen ada, dari mulai rencana kerja gitu ya, laporan tahunan, terus ada juga Renstra, rencana strategis, RKPD, IKU dan lainnya termasuk regulasi ya. Ini sudah berdasarkan kategori di sini ya, ada profil badannya gitu, terus biodata kepala Bapeda dan lain-lain. Nah, caranya untuk melihat dokumennya, kita klik di sini ya. Kita contohkan misalkan laporan tahunan nih 2020 ya, perlu untuk misalkan untuk penelitian, kalau enggak untuk laporan PKL ke kampus dan lain-lain gitu ya. Kita klik lihat. Nah, ini nanti akan keluar eh, keterangannya ya, keterangannya. Nah, untuk mendapatkan dokumen ini kita bisa dua jalan. Yang pertama, kita lihat online di sini ya. Klik. Nah, ini akan coba membuka. Lumayan besar ini ya dokumennya. Masih membuka. Nah, ini laporan tahunan ya. Laporan tahunan, untuk membacanya kita tinggal klik yang tombol ini ya, kayak kita membaca buku aja. Nah, kan keluar ya. Cuman ya kelemahannya kalau online gini ya kita tidak bisa memiliki dokumennya, kita hanya membaca secara daring atau secara online. Ini ya caranya. Nah, yang kedua caranya itu adalah dengan cara diunduh ya. Nah, fungsi dari registrasi ini adalah untuk unduh dokumen. Jadi, kita tidak bisa mengunduh dokumen yang kita perlukan kalau belum punya akun. Jadi, ketika saya ngeklik ini gitu ya, dia minta untuk memasukkan akun yang sudah kita punyai gitu. Nah, kalau sudah punya, kita masukkan gitu ya, username-nya dan passwordnya, dan klik sign in gitu. Nah, kalau sudah diklik sign in seperti itu, maka otomatis si dokumen yang kita tadi perlukan itu akan terunduh ya, akan terunduh, dan kita mempunyai dokumen digital dari laporan tahunan 2020 ini. Itu caranya ya. Nah, ya memang baiknya dari awal kita sudah melakukan login di sini ya, biar dokumen yang kita perlukan itu sudah ada atau sudah bisa di-download secara langsung. Jadi untuk para mahasiswa, kalau enggak para peneliti gitu ya, yang memerlukan dokumen atau informasi publik dari Kabupaten Bandung, ini tidak usah datang langsung ke Kabupaten Bandung ya, melainkan bisa diunduh atau kalau enggak dicari di website ini, yaitu ppid.bandungkap.go.id gitu ya, sini ya, ppid.bandungkap.go.id.
Itu mungkin video untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa share, like, dan subscribe. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.